Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wafika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan contoh dari beberapa macam penelitian. Yang pertama itu ada eksploratif. Pengertian eksploratif adalah termasuk dalam jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan arti atau definisi dan penjelasan mengenai konsep maupun pola yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Secara umum, penelitian eksploratif adalah kegiatan dalam melakukan suatu penganalisaan yang dalam tentang sesuatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian eksploratif ini, yang meneliti belum memiliki gambaran tentang definisi atau konsep penelitian. Peneliti akan mengajukan apa untuk mengendali informasi lebih dalam lagi. Sifat dari peneliti ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua hal yang dianggap penting sebagai sumber informasi. Yang kedua, adapun tujuan dari penelitian eksploratif. Yang pertama itu menjadikan sebuah topik yang baru lebih dikenal oleh masyarakat luas, kemudian mengembangkan gambaran dasar mengenai topik yang sedang dibahas, kemudian menggeneralisasi beberapa gagasan dan mengembangkan teori bersifat tentatif. Kemudian membuka kemungkinan diadakannya penelitian lanjutan mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian memformulasikan pertanyaan dan menjelaskan kembali sebuah topik sehingga menjadi lebih sistematik untuk dimengerti. Dan terakhir, mengembangkan teknik dan arah untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga itu ada contoh. Yang pertama yaitu meneliti sistem tukar-menukar barang di pendalaman suku Baduy yang terdapat di tengah hutan Jambi, Sumatera. Yang kedua yaitu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari dalam metode penelitian eksploratif ini adalah menganalisa tentang kebiasaan laki-laki dan perempuan terhadap posisi duduk di kelas, lalu menyimpulkan mana yang cenderung duduk di barisan paling depan. Selanjutnya ada verifikatif. Yang pertama, penelitian verifikatif adalah jenis penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat dan menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, tujuannya, yaitu menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada contoh, yaitu penelitian untuk menguji teori konflik milik Kraut Dahrendorf. Dan juga ada contoh penelitian kualitatif. Contohnya itu seperti verifikasi kebijakan pemerintah terhadap kepelayanan pada penyandang tunanetra di Indonesia. Dalam topik penelitian ini, tentu saja seseorang peneliti haruslah melakukan wawancara serta membuat panduan wawancara untuk para tunanetra di Indonesia. Yang kedua ada contoh penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, memerlukan angka numerik yang bisa dibuat dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Terlebih tentu saja harus dipahami dalam contoh metodologi penelitian ini bisa mengangkat topik maraknya usaha digital marketing. Judul yang diangkat itu misalnya seperti verifikasi keberhasilan usaha online, anak muda dalam membangun bisnis di era digital yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengembangan. Yang pertama itu pengertiannya dari pengembangan, yaitu penelitian pengembangan sangat familiar dikenal dengan research and development. Jika diartikan secara umum, research and development adalah penelitian bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Dari informasi yang diperoleh dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut para ahli, penelitian pengembangan menurut Mulyatiningsih yaitu tidak sekedar sebagai riset sederhana, tetapi juga memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru melalui proses pengembangan. Selanjutnya menurut Puslitjaknov Balitang Depdiknas, yaitu metode ini memiliki beberapa komponen yang meliputi model pengembangan prosedur, pengembangan dan uji coba produk. Dan yang terakhir yaitu menurut Anik Gufron. Berbeda dengan pendapat Anif Gufron yang mendefinisikan sebagai model untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan yang lebih berkualitas. Dan tujuannya yaitu ada
merumuskan teori dan konsep, ada evaluasi teori dan konsep, ada verifikasi, ada merumuskan sejarah, dan ada sebagai penguji teori dan perangkat. Selanjutnya yaitu contoh. Yang pertama itu contohnya mengembangkan aplikasi Android sebagai media pembelajaran sosiologi pada materi kelas sosial untuk siswa SMA kelas 10 di Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan materi ujian nasional secara online pada pembelajaran matematika yang efektif dan produk digital. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis Android pada materi rumus usaha untuk peserta didik SMA kelas 9 di Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan alat kendali takwa melalui aplikasi online dengan mutu pendidikan berbasis ajaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya ada discovery. Discovery adalah penemuan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Penemuan ini biasanya tidak disengaja atau terjadi secara kebetulan. Tujuannya yaitu dalam penemuan mahasiswa ataupun siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran maupun penelitian. Dalam mahasiswa ataupun siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran maupun penelitian. Selanjutnya, melalui pembelajaran dengan penemuan, mahasiswa ataupun siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga mahasiswa atau siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Selanjutnya, mahasiswa ataupun siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Selanjutnya, pembelajaran dengan penemuan membantu mahasiswa atau siswa membentuk cara kerja bersama secara efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Selanjutnya, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Dan yang terakhir, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan melalui situasi belajar yang baru. Yang ketiga yaitu contohnya. Contohnya itu seperti penemuan kertas penghisap tinta. Kertas penghisap tinta ditemukan ketika seorang karyawan pabrik kertas lupa memasukkan ramuan tertentu ke dalam campuran bahan pembuat kertas. Setelah kertas jadi, ternyata kertas tersebut dapat menghisap tinta. Sejak itu, dengan sengaja dibuat kertas penghisap tinta seperti yang kita pakai sekarang ini. Selanjutnya ada invensi. Pengertian invensi. Invensi juga disebut sebagai penemuan, yaitu adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada, juga sebagai ide yang dituangkan dalam kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi. Tujuan dari invensi adalah mempermudah melakukan pekerjaan manusia. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang ketiga, membuat dan memberikan hal yang baru yang akan digunakan. Contohnya itu seperti alat bantu pemotong buah-buahan ataupun sayur-sayuran dengan mudah dan praktis selain dari pisau. Yang kedua, menciptakan alat yang dapat mengubah bentuk sesuatu menjadi yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada inovasi. Pengertian dari inovasi adalah gagasan, ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Melalui inovasi pembelajaran pendidikan kreatif, mahasiswa ataupun siswa terbebas dari perasaan malas, jenuh, atau bosan, ketakutan akan kegagalan, dan perasaan terbeban karena tenggang waktu tugas dan sebagainya. Proses inovasi meliputi yaitu melihat peluang, implementasi, mengkaji ide, dan mengeluarkan ide. Tujuan dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu berbeda dari para kompetitor di bidang sama. Kemudian membantu manusia agar kita dapat menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan produktivitas karena dengan menerapkan inovasi, kita bisa mengerjakan banyak hal atau menghasilkan output dalam waktu yang singkat. Kemudian membantu kita untuk lebih efisien dalam bekerja. Efisien yang tinggi akan semakin memperbanyak output yang kita hasilkan namun tanpa ongkos atau biaya yang berlebihan. Kemudian membantu manusia dalam terus meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian membantu kita dalam memenuhi kebutuhan manusia secara perlahan-lahan.
Dan yang terakhir, dengan adanya inovasi, manusia yang hidup di zaman sekarang dapat berusaha dan bekerja keras untuk menjamin keberlanjutan kehidupan anak cucu mereka di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti para peneliti mencari pengganti bahan bakar yang dapat digunakan di masa depan. Yang kedua, para peneliti membantu membuat proses pembelajaran secara online dengan mudah. Yang ketiga, para ahli berusaha untuk menemukan obat kanker yang ampuh untuk para penderita kanker saat ini. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suatu software yang memudahkan publik dengan mengisi formulir dan mendapat nomor antrian melalui internet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.